Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Nikmatul Lailia dari program studi Teknik Biomedis 2018 dengan NIM 081 811 733 006. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan untuk jawaban UTS Rekayasa Rehab Medis dengan dosen pengangku Bapak Akif Rahmatillah. Berikut adalah soal UTS, di mana mahasiswa diminta untuk membuat sebuah presentasi dengan bahan berdasarkan makalah ilmiah internasional yang terindeks indeks makalah ilmiah internasional bereputasi Scopus atau Web of Science yang berkaitan dengan topik peralatan rehabilitasi fisik atau asistif dengan ketentuan aktuator. Yang pertama adalah menggunakan motor stepper, yang kedua menggunakan motor DC brushless, yang ketiga menggunakan aktuator elastik, boleh SEA, PEA, atau keduanya. Dalam video yang pertama ini, saya akan membahas untuk peralatan rehabilitasi fisik atau asistif dengan aktuator motor stepper. Berikut adalah referensi jurnal saya. Di sini dengan judul Design and Control of System for Elbow Rehabilitation Preliminary Findings. Fungsionalitas peralatan rehabilitasi dalam makalah ini adalah yakni exoskeleton rehabilitasi siku dengan defisit neurologis yang parah untuk pasca stroke, cedera otak traumatis, atau cedera tulang belakang, pasien geriatri dengan gangguan neurodegeneratif, dan untuk dukungan fungsional selama pemulihan, misalnya untuk menghindari upaya fisik setelah penyakit kardiopulmoner. Jadi ini nanti akan membahas mengenai exoskeleton siku. Desain peralatannya bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini. Desain mekanis dengan lengan berbasis kerangka luar dan sistem kontrol 1 derajat kebebasan STOF dengan strategi kontrol campuran kinematik dan dinamis. Berikut adalah aktuatornya seperti ini. Dan ini untuk model desainnya. Dan selanjutnya adalah spesifikasi aktuator. Di sini menggunakan motor stepper NEMA 23 standar dengan ukuran langka yakni 1,8 derajat dan torsi nominal 1 nanometer. Dipilih untuk meningkatkan torsi sehingga motor dilengkapi dengan gearbox helix dengan rasio gigi 1:5 yang secara efektif meningkatkan torsi yang tersedia menjadi 5 nanometer. Hal ini memberikan bobot yang rendah dan torsi yang cukup untuk aktuasi sambungan. Output torsi puncak maksimum 5 nanometer perlu ditingkatkan karena tidak cukup tinggi untuk memobilisasi pasien tanpa mobilitas residual. Spastisitas dapat menghasilkan torsi artikulasi lebih tinggi dari 5 nanometer, sehingga mencegah mobilisasi pasif dari robot. Selanjutnya adalah cara kerja, di mana ini adalah cara kerja aktuator, yakni aktuator motor stepper sumbu tunggal ini terhubung ke komputer melalui port LPT, di mana layar LED sentuh ini digunakan untuk antarmuka yang berhubungan dengan ULE. ULE di sini adalah upper line skeleton, yakni antarmuka software yang digunakan adalah Step 2 CNC. Untuk manual dan otomatis kontrolmatik menggunakan G-code. G-code ini dapat diimpor dari file eksternal di Step 2 CNC software. Jadi software ini dikalibrasi untuk menggunakan sudut posisi sebagai masukan, sehingga menggunakan software ini memungkinkan kontrol yang kompleks posisi dan kecepatan gerak di seluruh rentang. Gerak dapat ditentukan sebagai fungsi, di mana posisi akurasi tergantung pada ukuran langkah motor stepper.
Untuk ukuran langkah 1,8 derajat standar, memungkinkan 200 langkah per putaran untuk akurasi kontrol yang lebih dari cukup. Gearbox yang digunakan dalam desain dengan rasio gigi 1:5 ini memungkinkan akurasi pemosisian menjadi dilipat menjadi 0,36 derajat dalam langkah penuh. Untuk cara kerja exoskeletonnya sendiri, yakni adalah pasien meletakkan lengan atasnya ke penyangga yang diposisikan di bagian belakang perangkat dengan menggunakan sarung tangan ortopedik khusus. Ikat pergelangan tangan ke penyangga yang ditempatkan di depan perekat, kemudian dukungan pergelangan tangan memiliki panduan setengah lingkaran dan dapat berputar di sekitar porosnya sendiri, sehingga memungkinkan gerakan pronasi dan supinasi pada tangan. Analisis hasil dari unjuk kerja peralatan dan unjuk kerja aktuator di sini. Yang pertama adalah sistem aktuasi yang dirancang menggunakan motor stepper dan gearbox khusus memberikan pemosisian yang tepat, di mana kemampuan pengulangan gerakannya dengan akurasi sudut dalam 0,18 hingga 0,36 derajat, kecepatan, dan ketersediaan torsi penuh, bahkan pada kecepatan 0 selama ada daya pada belitan. Kemudian desain ULE, upper limb skeleton ini solusi yang baik untuk rehabilitasi pasien. Dengan komponen sistem kontrolnya mudah diperoleh dan dapat digunakan untuk mengontrol upper limb skeleton dengan software Step 2 CNC. Strategi kontrol yang diusungkan bergantung pada kontrol posisi loop tertutup, kinerja dengan biaya produksi rendah, dan kinerja yang dapat diprediksi dalam pengaturan rehabilitasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.